satu persatu. Yang pertama Bapak, sebentar saya lihat dulu data lengkapnya. Ya, yang pertama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Agama DIY, Bapak Edi Gunawan. Selamat pagi, Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Yang kedua, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Bapak Joko Hastario. Tadi beliau izin sebentar ya, karena baru bisa bergabung sekitar pukul 9.30. Tapi untuk sementara Pak Joko Hastario akan diwakili Pak Dul Zaini selaku Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sleman. Selamat pagi Pak Dul Zaini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya adalah Pak Joko Murdianto. Pak Joko Murdianto ini saya rasa tidak asing lagi ya kalau di kalangan media. Pak Joko Murdianto ini sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia DIY dan juga sekaligus Kaprodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi UNISA. Selamat pagi Pak Joko. Assalamualaikum Mbak Putri, adik sekalian. Oke, sebelum kita mulai mungkin saya ingin memberikan sedikit pengantar ya soal kenapa kemudian diskusi pagi ini kita mengambil tema soal mencegah klaster ponpes, pondok pesantren, karena kita tahu sendiri beberapa waktu lalu penularan COVID-19 sudah semakin meluas, diantaranya sudah merambah ke pendidikan ya, tidak cuma perkantoran dan atau misalnya wisata kuliner kalau di DIY, tapi kita tahu bersama belakangan ini sudah sampai ke sektor pendidikan, termasuk di pondok pesantren. Dan di Sleman sendiri, menurut catatan kami sudah ada 4 pondok pesantren yang terindikasi ditemukan COVID-19, di 2 di Ngaglik, 1 di Prambanan, dan 1 di Moyudan. Nah, diskusi kita pagi hari ini sebenarnya akan lebih ingin melihat bagaimana sih persoalan sebenarnya dan apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menekan penularan COVID-19 di sektor pendidikan termasuk di pondok pesantren. Kira-kira protokol kesehatan apa sih yang mungkin masih kurang ya kita lakukan dan kita cari bersama solusinya begitu. Oke, tidak berpanjang waktu, saya akan persilakan yang pertama mungkin ke Pak Edi Gunawan sebagai Kakanwil Kemenak DIY. Pak Edi, untuk yang pertama sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi penularan COVID-19 di Ponpes ini sejauh pemantauan dari Kemenak, dan kemudian sebenarnya apa sih Pak yang mungkin yang perlu kita perhatikan dan perlu diperbaiki? Begitu dulu Pak Edi. Silakan Pak Edi. Pak Edi punya waktu sekitar 15 menit ya Pak maksimal. Saya boleh nge-share ya, nge-share share screen ya. Screen ya. Oke. Bisa sendiri Pak atau dibantu sama host sendiri? Mungkin Mbak bisa sendiri juga, bisa sendiri ya. Oke, siap. Tapi kok sulit ini, atau langsung aja ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah mabadah. Yang hormati teman-teman narasumber, Pak Joko berdua, ya. Baik Pak Joko Murdianto maupun Pak Joko Hartoyo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Ini teman saya, ini waktu kami tugas di Sleman dulu, ini Pak Joko masih Direktur Rumah Sakit Sleman pada saat itu ya. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta FGD pada kesempatan ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Ya. Mungkin langsung saja, saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Bekti. Ya. Perlu kita sampaikan berkaitan dengan situasi dan kondisi pondok pesantren ya. Kondisi pondok pesantren di daerah istimewa Jakarta di masa pandemi COVID ini. Perlu kita sampaikan bahwa di awal bulan Maret kemarin memang sudah dinyatakan pandemi COVID ya
di negara kita dan juga termasuk di Yogyakarta. Ya. Kemudian perlu kita sampaikan juga bahwa jumlah pondok pesantren di Yogyakarta ini sampai saat ini adalah berjumlah 360 pondok pesantren. Ini yang keberadaannya memang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Ya. Kantor wilayah Kementerian Agama daerah Yogyakarta saat awal terjadi pandemi ini memang sudah melakukan berbagai hal, termasuk dalam hal ini adalah melakukan pendataan terhadap pondok pesantren ya dalam penanganan santrinya, karena ketika dinyatakan pandemi COVID, otomatis yang menjadi pertimbangan pertama adalah keselamatan jiwa, sehingga kemudian proses pembelajaran di pondok pesantren hampir-hampir kemudian berhenti. Ya. Sehingga kemudian ada santri yang kemudian dipulangkan ke orang tua, kemudian ada santri yang memang tetap berada di situ, karena memang rumahnya juga tidak jauh dari pondok pesantren. Ya. Sehingga kemudian kami mendata pondok pesantren yang santrinya bisa dipulangkan ke orang tua. Ini ternyata ada 280 pondok pesantren. Sementara kemudian yang pondok pesantren yang santrinya tidak bisa dipulangkan, ini menurut data kami, ini adalah 80 pondok pesantren. Cukup banyak ini. Karena situasi pada saat itu memang di masing-masing daerah melakukan lockdown. Artinya tidak boleh orang luar kemudian masuk dalam suatu perkampungan, sehingga memang ada beberapa pondok yang memang kemudian tidak bisa memulangkan santrinya, dipulangkan ke orang tuanya, sehingga ini tentunya harus dilakukan penanganan secara khusus kan itu. Kemudian langkah-langkah kami yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru, ya, memang dalam proses di akhir tahun ajaran kemarin 2019-2020, karena rata-rata pondok pesantren ini di samping belajar di pondok pesantren juga mengikuti pendidikan formal, dalam ini ada yang sekolah, ada yang madrasah kan gitu. Kemudian kami sebelum adanya tahun ajaran baru 2020-2021 kami memang melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah berkaitan dengan mendata pondok pesantren. Ya, jadi ada 3 kriteria, 3 kelompok. Ini yang kelompok pondok pesantren yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini artinya santrinya adalah santri lokal saja. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah pondok pesantren yang akan mengembalikan santri ke pesantren. Ini memang santrinya banyak yang dari luar kota. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah pesantren yang memang belum akan mengembalikan santri ke pesantren. Masih kemudian karena dengan pertimbangan keselamatan jiwa, baik itu santri, para ustadz, kemudian para orang tua dan sebagainya, sehingga kemudian pelaksanaan pembelajaran di pesantren masih menggunakan pembelajaran virtual atau daring. Nah, ini langkah-langkah yang pertama, kita melaksanakan pendataan. Kemudian yang kedua, sebelum tahun ajaran baru kemarin, kami memang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, ya, daerah istimewa Yogyakarta, dalam rangka persiapan proses pembelajaran di awal tahun ajaran baru 2020-2021, karena sesuai dengan SKP 4 Menteri berkaitan dengan pembelajaran di pondok pesantren ini diatur tersendiri kan oleh Kementerian Agama. Sehingga kemudian kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang pada saat itu difasilitasi Pak Sekda, ya, kemudian sampai Pak Sekda memfasilitasi bisa ketemu dengan Ngarso Dalem, Gubernur daerah istimewa Jakarta. Dalam hal ini mohon para kiai, para ustadz pada saat itu kita dampingi menghadap Sultan, mohon arahan berkaitan dengan persiapan pondok pesantren untuk mengawali proses pembelajaran di awal tahun baru ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah bersama dengan dinas terkait, dalam hal ini adalah ya dari pemerintah daerah, Biro Bina Mental, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan stakeholder yang ada, apakah itu forum komunikasi pondok pesantren, FKPP, dan sebagainya, dari kepolisian, Polda, Korem dan sebagainya. Pada saat itu kita melakukan menyusun dan mensosialisasikan pedoman pembelajaran di pesantren di masa COVID-19 ini yang berisi banyak hal tentunya. Antara lain adalah di pesantren ketika akan melaksanakan pembelajaran di awal tahun ajaran baru
harus membentuk tim satgas ya, gugus tugas COVID di pesantren. Ya, ini harus ada. Dalam rangka untuk penanganan penyelenggaraan penanganan pencegahan ya penyebaran COVID ini bisa lebih efektif kan itu, sehingga harus dibentuk yang namanya gugus tugas COVID di pesantren. Kemudian yang kedua berisi tentang penyiapan sarana prasarana kesehatan, karena di situ tentunya yang namanya protokol kesehatan harus dilaksanakan. Tentunya sarana prasarana harus ada di situ. Antara lain adalah ya alat pengukur suhu, yang ada termogan, kemudian alat pencuci tangan yang bisa dimanfaatkan digunakan oleh para warga madrasah setiap saat ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan tempat isolasi dan karantina mandiri ya bagi santri yang baru datang dan juga santri yang kurang sehat. Ini ada tempat khusus ya di pesantren dan ini harus ada. Kemudian selanjutnya langkah kami adalah melakukan monitoring ke pesantren. Jadi perlu kita sampaikan pada saat itu ya kelompok kedua tadi pesantren yang akan memulangkan santri ke pesantren dalam rangka untuk mengikuti proses pembelajaran di pesantren. Ini ada 30 pondok pesantren pada saat itu. Ini kita lakukan monitoring betul-betul kesiapannya. Seluruhnya kita datangi tim kami dari kantor wilayah dan juga dari Kementerian Agama kabupaten kota untuk melihat langsung kesiapan dari para pesantren itu. Kemudian langkah selanjutnya juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Ya. Ini kaitannya dengan bagaimana mensikapi dari pesantren yang ada 3 kelompok tadi. Ya. Jadi dengan Kemenak RI, Kemenak Pusat, kami melakukan koordinasi berkaitan dengan adanya pembiayaan operasional di pesantren. Betul-betul pesantren sangat terpukul adanya pandemi ini, sehingga kemudian muncul yang namanya bantuan operasional pesantren. Ini kepada seluruh pesantren ini mendapatkan bantuan operasional, ada yang 25 juta, kemudian 40 juta dan juga 50 juta, tergantung banyak sedikitnya santri di situ. Ya, ada ya berjenjang lah proporsional gitu. Kemudian juga bantuan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran melalui daring. Ini masing-masing pesantren mendapat 10 juta. Ini khusus tentunya bagi pesantren yang memang belum akan memulangkan santrinya. Ya. Jadi pondok pesantren yang memang belum ada keinginan, belum ada niat untuk memulangkan santri, masih melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh, ini diupayakan mendapat bantuan kuota, ya, biaya kuota, pembelian kuota. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (DIY) terkait dengan bantuan untuk pesantren-pesantren, khususnya ini yang 80 tadi yang memang santrinya tidak bisa dipulangkan, gitu. Ini kita koordinasi dan alhamdulillah di BPD masih ada anggaran sejumlah 400 juta pada saat itu diberikan dalam bentuk logistik sembako dan juga APD kesehatan. Kita bagikan kepada seluruh pondok pesantren. Kemudian juga dengan Dinas Kesehatan DIY kami juga melakukan koordinasi berkaitan dengan pendampingan kesehatan di pondok pesantren. Ini Mbak Bekti, kemudian betul apa yang disampaikan Mbak Bekti tadi bahwa memang pesantren ini ada yang terkonfirmasi COVID-19. Ini ada 4 pesantren dari 360 pesantren di DIY yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Artinya saya kira juga masih persentasenya masih sangat kecil sekali kan itu ya. Kebetulan yang pertama salah satu pesantren ini adalah pondok pesantren Sunan Pandangaran Sleman di Ngaglik ini. Ini yang terkena santrinya ada sekitar 135 orang, data kami yang ada di kami. Kemudian santri yang dinyatakan sembuh berjumlah 85 orang. Saat ini masih ada 50 orang yang dikarantina dan diisolasi di tempat khusus di pondok pesantren dengan pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Ini perlu kita sampaikan Bapak sekalian yang saya hormati, ini memang berawal karena kami juga langsung monitoring ke sana di pesantren Pandangaran. Ini memang ada yang tidak terus terang kan gitu. Artinya menutup-nutupi berkaitan dengan kehadiran salah satu santri pada saat itu. Ya, ini kemudian
berimbas kepada teman-teman yang lain. Ketika di swab awalnya 40 kan gitu. Kemudian ini kebetulan anak-anak sehingga imunnya masih cukup tinggi sehingga dalam jangka waktu 3 hari 4 hari ketika di swab lagi sudah negatif. Alhamdulillah. Ini mungkin yang ketiga ini, yang 50 ini. Jadi Bapak sekalian yang hormati, nah kami berharap mohon doanya ini kemudian sampai di sini aja lah di Pandanaran kan gitu. Ini bertahap sebenarnya. Ya, tahap pertama 1, kemudian 40, kemudian 45 dan seterusnya. Kemudian terakhir ini yang ketiga ini 50. Ini yang masih dalam karantina isolasi yang kita harapkan nanti ya 3 hari 4 hari ini sudah sembuh lah gitu. Dan tidak menular lagi kepada santri yang lain. Kemudian kedua, ini MPS Muhammadiyah Boarding School sudah terkonfirmasi positif. Ini ada 20 orang, baik santri maupun ustadz di sana. Ini alhamdulillah semuanya sudah dinyatakan sembuh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kemudian yang ketiga adalah Pondok Pesantren Hidayatullah Ngaglik Sleman. Jumlah santri yang terkonfirmasi COVID ada 1 orang dan saat ini sudah dinyatakan sembuh oleh Dinas Kesehatan Sleman. Ini karantinanya karena hanya 1 orang, kemudian dititipkan pada satu di asrama haji. Jadi kami sudah datang ke sana di Hidayatullah. Pada saat itu memang pas pemulangan beliau yang terkonfirmasi COVID ini. Sudah 14 hari diisolasi di asrama haji, kemudian sudah dinyatakan sembuh. Kemudian yang keempat yang belum lama ini kita dapat laporan dari Pondok Pesantren Yaumi Moyudan Sleman. Ini ada 8 santri yang terkonfirmasi COVID. Ya, dan sekarang masih diisolasi di karantina di Asrama Haji Yogyakarta dan masih dalam pengawasan tim medis kesehatan. Kita doakan karena santri saya kira imunnya masih tinggi, cepatlah insya Allah bisa sembuh. Ya, ini dari pesantren dan kami juga yang bertanggung jawab berkaitan dengan asrama haji ini memang masih kita persiapkan lah, kita persilahkan dari pemerintah daerah Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman untuk bisa memanfaatkan untuk penanganan COVID ini. Jadi asrama haji sampai 2020 ini sudah kita persilahkan ada kerjasama dengan Pemkab Sleman untuk bisa memanfaatkan asrama haji ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, kami setelah mengetahui di pesantren kemudian ada yang terkonfirmasi COVID di tiga pesantren awalnya. Kemudian kami juga melakukan evaluasi. Alhamdulillah pada saat itu kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Bu Dr. Pembayun. Ini kita melakukan evaluasi. Ya. Kita juga termasuk pada saat itu diminta untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan evaluasi itu. Jadi ketika ada kasus ini kita langsung lakukan tracing dan isolasi di pesantren di komplek pesantren karena pesantren ini kebanyakan memiliki gedung yang memang khusus untuk penanganan ini. Termasuk di Pandanaran saya melihat sana itu cukup representatif dan memadai dalam rangka untuk ruang isolasi dan ruang karantina ini. Kemudian juga evaluasi kemarin ini tim Satgas Covid pesantren ini langsung berkoordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Kemudian langsung menutup dan memperketat semua akses jalur masuk pondok pesantren, termasuk para ustadz yang tinggal di luar. Ini betul-betul sangat selektif sekali ya, untuk bisa masuk dan keluar, sehingga harapannya ini bisa mengurangi penyebaran ini. Kemudian melakukan proses pembelajaran jarak jauh untuk semua guru karyawan yang tinggal di luar komplek pondok. Artinya bagi ustadz dan santri yang kebetulan tidak tinggal di komplek pesantren, ini bisa melaksanakan proses pembelajaran melalui daring. Kemudian juga berkoordinasi dengan kecamatan, perangkat desa untuk penanganan kasus dan menenangkan warga sekitar. Artinya ya bisa memberikan informasi pencerahan kepada warga lah gitu. Kemudian yang selanjutnya melakukan swab untuk seluruh santri yang dimungkinkan melakukan kontak fisik, ya, hasil tracing dengan yang terpapar. Ya. Kemudian juga kita harapkan pada saat itu kepada pondok pesantren yang ada
santrinya terkonfirmasi COVID, kemudian melakukan penyemprotan desinfektan ya ke seluruh area pondok. Kemudian juga memberikan nutrisi dan makanan yang bergizi pada para santri dalam rangka untuk menaikkan imun gitu. Ini Bapak Ibu saya yang hormati, kemudian pesantren sebagai garda depan pengusahaan COVID. Jadi kiai perlu kita sampaikan Bapak sekalian bahwa kiai di pondok pesantren adalah seorang figur panutan yang selalu ditaati oleh para santri kan gitu ya. Ya, oleh para santri, kemudian warga sekitar juga tentunya menjadi figur panutan. Sehingga setiap perintah dan menjadi contoh atas sikap dan tindakannya. Ya. Kemudian santri ini adalah siswa atau peserta didik yang selalu taat kepada kiai. Ya. Apa yang disampaikan, yang diperintahkan, kemudian yang menjadi cara tertib dari pesantren, insya Allah santri semuanya pada taat aturan-aturan itu. Sehingga saya kira nanti permasalahan COVID-19 di pesantren ini lebih mudah ditangani karena di sini ada seorang kiai yang menjadi figur panutan, kemudian santri yang ada di situ juga senantiasa taat terhadap instruksi, kemudian taat terhadap aturan dan sebagainya. Ya. Kemudian pesantren ini harus dapat memberikan resonansi positif di masyarakat sekitarnya, sehingga bisa menjadi contoh pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Sehingga tentunya pesantren ini yang merupakan lembaga pendidikan yang ini kita harapkan nanti bisa menjadi contoh lah, bisa menjadi uswah bagi masyarakat sekitarnya dalam pencegahan penyebaran COVID ini. Ya. Kemudian rekomendasi ini Mbak Bekti, ada beberapa hal yang memang kita rekomendasikan kepada pondok pesantren. Ini untuk melakukan seleksi yang ketat bagi santri yang akan kembali ke pondok. Karena sampai saat ini masih ada beberapa pondok pesantren yang masih melakukan prosesi ya pengembalian santri ke pondok pesantren. Ini rekomendasi kami adalah dalam rangka santri kembali ke pondok ini betul-betul dilaksanakan seleksi yang ketat betul. Kemudian rekomendasi yang kedua, setiap pesantren wajib meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Artinya disiplin pesantren yang berkaitan dengan 3M 1T ya, itu betul-betul dilaksanakan betul. Memakai masker ketika keluar dari ruangan ya, keluar dari kamar ya. Kemudian juga menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun atau menggunakan sanitizer kan itu. Kemudian tidak berkerumun. 3M 1T saya kira ini harus betul-betul dilaksanakan oleh seluruh warga pesantren. Kemudian rekomendasi yang ketiga, ini secara periodik melakukan evaluasi atas penerapan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Artinya apakah itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali harus dilaksanakan evaluasi. Karena apa? Karena dimungkinkan nanti ada hal-hal yang memang belum sempurna dalam rangka melaksanakan protokol ini bisa disempurnakan, dievaluasi. Ya. Kemudian potensi-potensi yang ada, yang mungkin peluang-peluang yang harus dilakukan, ya ini tentunya dalam rangka untuk meningkatkan pengendalian penyebaran COVID ini bisa dilakukan. Kemudian rekomendasi yang keempat adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan pembelajaran di pesantren. Artinya harus melakukan kerjasama, tidak bisa saya kira untuk dilaksanakan sendiri, harus kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, kemudian juga Dinas Kesehatan dalam kerjasama di bidang kesehatan, juga tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini adalah dari desa dan sebagainya. Kalau dengan Kementerian Agama atau dengan Dinas Pendidikan ini berkaitan dengan proses pembelajaran, karena sebagian besar pondok pesantren kita ini juga menyelenggarakan pendidikan formal kan gitu, sehingga tentunya harus dilakukan kerjasama yang baik. Kemudian rekomendasi yang kelima adalah pesantren harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Ya. Ini barangkali beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini Mbak Bekti, matur nuwun
atas perhatiannya. Banyak khilaf yang salah yang kita harus sampaikan, dan mohon maaf. Dan kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Gunawan. Cuman sebelum saya bergeser ke Pak Zulzaini, saya ingin highlight tadi beberapa hal. Pak Edi Gunawan, mungkin saya ingin tambahin tadi soal prokes, penerapan protokol kesehatan. Kan pesantren itu secara kondisi banyak ya berjamaah, kemudian aktivitas dilakukan bersama. Ada kesulitan enggak Pak untuk penerapan protokol kesehatannya, dan kemudian apakah dari kebijakan Kemenak hanya memilih penerapan protokol kesehatan atau mungkin juga mempertimbangkan untuk sementara meliburkan, atau bagaimana Pak pilihan yang diambil kemudian dari pemerintah? Jadi gini Mbak Tukti dan juga Bapak sekalian, bahwa pembelajaran pesantren itu berbeda dengan pendidikan formal. Artinya hal-hal yang memang harus dilakukan karena pesantren ini dalam rangka pembentukan sikapan itu, pembiasaan akhlak mulia. Sebagai contoh misalnya sholat malam, kemudian zikir malam, kemudian sholat berjamaah dan sebagainya, itu harus dilakukan kan itu. Sehingga sesuai dengan surat edaran Menteri Agama ini memang diperbolehkan pondok pesantren untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun dengan catatan betul-betul ini pertimbangannya adalah keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwa. Sehingga protokol kesehatan ini harus betul-betul disiplin betul diterapkan di pesantren. Ya, tidak hanya 3M4T tadi, 3M1T tadi, ini juga berkaitan dengan penggunaan sarana prasarana pribadi. Ini juga betul-betul harus terkontrol betul, jangan sampai kemudian digunakan untuk banyak orang, misalnya katakanlah sajadah lah. Sajadah ini jangan sampai kemudian digunakan oleh banyak orang untuk pribadi. Kemudian yang berkaitan dengan alat-alat makan, minum juga harus pribadi masing-masing. Ini jangan rangka untuk pencegahan juga. Dan lain-lain tentunya banyak sekali ini Mbak Bukti. Matur nuwun ya. Oke, matur nuwun Pak Edi. Terima kasih untuk penjelasannya. Tadi sudah cukup panjang lebar ya dari Pak Edi, sudah sangat lengkap bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, termasuk tadi kalau kita boleh highlight soal mengkarantina, mengisolasi pesantren, orang dari luar kemudian dibatasi, dan pengajar yang kira-kira tidak tinggal di komplek itu melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk sementara adalah mengamankan pesantren dulu ya dari lalu lintas dari luar gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan bergeser ke Dinas Kesehatan Sleman. Di sini sudah ada Pak Zulzaini sebagai Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sleman. Saya ingin mengulas, Pak Zulzaini mungkin bisa mengulas soal bagaimana sebenarnya pemetaan penyebaran COVID-19 di Sleman, dan kemudian untuk di sektor pendidikan ini bagaimana tracingnya, upaya tracing penelusurannya, apakah sudah tuntas atau seperti apa Pak? Silakan Pak Zulzaini, waktu Bapak mungkin sekitar 15 menit ya Pak, maksimal. Terima kasih Mbak Bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kehadirat Allah SWT pada pagi hari yang cerah di hari Jumat ini kita bisa bertemu walaupun lewat virtual. Saya mohon maaf karena kami ditugasi dari Pak Kepala Dinas tadi karena ada acara yang tadi datang. Mbak Bekti, seperti yang disampaikan tadi, kita akan mengulas tentang penyebaran COVID yang ada di Kabupaten Sleman, bahwa sampai hari ini jumlah kasus COVID di Kabupaten Sleman memang menjadi yang tertinggi di DIY. Jadi kalau di Sleman sendiri sudah ada 1.586 kasus per tanggal 21 Oktober kemarin. Kemudian kasus aktifnya, maksudnya kasus aktif itu sampai saat ini masih sebagai orang yang aktif dengan COVID, belum sembuh atau belum selesai karantinanya. Nah, ini ada 289. Terus kemudian dari jumlah tadi, itu yang meninggal di Sleman ada 28 meninggal karena kasus COVID. Kemudian ada 1 kasus probable. Jadi probable itu memang belum bisa dipastikan bahwa dia itu sebagai COVID atau tidak COVID. Jadi memang ini ada 2 hal yang di tengah-tengah. Terus kemudian
tentang pola penyebarannya, jadi ini klaster aktif diantaranya tadi seperti sampaikan Pak Kepala Kanwil Kemenak DIY, bahwa salah satunya dari pondok pesantren. Yang di Sleman tadi sudah disebutkan ada 4 tempat, yaitu di Ngaglik, Prambanan, kemudian di Ngaglik ada 2, di Prambanan dan di Moyudan, jadi ada 4. Dan alhamdulillah untuk yang 3, yang di Ngaglik ada 2, yang Prambanan ini secara khusus di pesantren itu kasus-kasus bisa dihentikan. Artinya tidak terjadi perluasan misalkan kompleknya. Karena kita seperti tadi sudah lakukan bahwa kita bisa bahasa yang dulu ada lockdown itu setiap komplek, kalau satu ponpes punya beberapa komplek, kompleks yang satu dengan yang lain tidak boleh berhubungan secara langsung. Baik itu santrinya maupun para pengasuhnya maupun ustadz-ustadzahnya. Sehingga ini hal yang sangat penting dan harus dipatuhi dari pondok pesantren ketika kita memang harus mengisolasi, tidak sekedar mengisolasi yang positif, tapi juga yang di lingkungan tersebut juga harus diisolasi dari yang lain. Terus kemudian di perkantoran juga ada, kemudian di perdagangan, jadi memang hampir semua sektor sudah ada, bahkan di perbankan juga ada laporan. Kemudian ada yang perkantoran swasta yang memperkerjakan banyak karyawan itu juga ada. Tapi alhamdulillah dengan arahan dari Dinas Kesehatan, kemudian tracingnya teman-teman dari tim gerak cepatnya di Dinas Kesehatan, kasus-kasus ini bisa dihentikan, jadi tidak terjadi penyebaran yang lebih jauh. Oke. Terus kasus yang diduga dengan indeks case pada klaster-klaster ini memiliki riwayat perjalanan. Nah, seperti contohnya di pondok pesantren tadi, sebenarnya ponpes di Sleman itu dari 148 ponpes itu sudah dengan surat edaran Bupati nomor kalau tidak salah itu 443 atau 453 /01514 itu sudah disampaikan edaran Bupati tentang membuka kegiatan di pondok pesantren dan pendidikan beragama yang berasrama. Nah, di sana sudah disampaikan dari bagaimana protokol yang harus diterapkan di ponpes. Sehingga sebelum membuka, karena dari 148 tadi sebenarnya belum semua ponpes melakukan kegiatan di dalam kegiatan pesantrennya. Baru sekitar 35 yang mengajukan surat ke gugus dan dilewatkan Dinas Kesehatan, dan sudah sekitar 20 kita sampaikan dengan surat keterangan aman COVID. Nah, sebelum santri masuk itu sebenarnya kita sudah melakukan visitasi, melihat di lingkungan, persiapannya apa. Nah, setelah masuk itu ada kejadian di 4 pesantren tersebut adalah karena memang polanya itu ada dari luar. Dari luar itu bisa dari yang terjadi yang sekarang, ada yang dari ustadznya atau pengasuhnya itu yang positif, kemudian menularkan kepada santri. Terus ada yang salah satunya adalah santri ketika masuk, bahkan yang di Ngaglik itu santri yang terakhir masuk itu pernah dia itu ada gejala dengan anosmia, kemudian begitu masuk, nah di sana walaupun sudah karantina, jadi sudah karantina, sudah apa masuk itu ternyata menyebarkan di salah satu komplek dan banyak kasus. Kemudian Dinkes yang dilakukan adalah melakukan tracing semuanya, itu. Terus volume penyebarannya adalah kalau kita ambil singkatnya ya tadi itu dari luar sebenarnya, dari luar baik itu pengasuh persis seperti yang disampaikan Pak Kepala Kemenak tadi, itu juga dari pengasuhnya atau dari santri yang dari luar. Maka kadang ada mungkin pengasuhnya yang kurang jujur dengan gejala yang pernah dialami, takut tidak bisa masuk, itu mungkin juga bisa terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah dari pesantren-pesantren ini bisa diatasi. Terus kemudian permasalahan apa yang ada di pesantren yang kita monitoring setelah kita memberikan aman COVID adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan oleh santri. Nah, beberapa santri yang kita monitoring yang telah kita berikan aman COVID, ternyata di pesantren tersebut penerapan protokol kesehatan yang kalau Sleman kita punya namanya Cita Mas Jajar, cuci tangan dengan air mengalir, kemudian pakai masker, kemudian menjaga jarak. Kalau di nasionalnya adalah dengan 4M atau 3M. Nah, ini kita Sleman dengan slogan Cita Mas Jajar yang kita selalu sosialisasikan sampai ke masyarakat. Nah, ini memang ada beberapa hal santri-santri ini khususnya yang anak-anak atau remaja yang tingkat sanawiyah
terus kemudian aliyah, ketika kita berkunjung ke pesantren, monitoring setelah kita mengeluarkan surat aman COVID, itu banyak santri dan santriwati itu ternyata maskernya saja tidak pernah dipakai ketika masuk di ruangan. Terus kemudian untuk jaga jarak ini sulit diterapkan karena kita tahu ya permasalahan-permasalahan seperti itu. Sehingga yang dilakukan oleh Sleman, Dinkes khususnya adalah pemasangan informasi tentang protokol kesehatan COVID. Ini kita sarankan di dalam bentuk leaflet, mungkin ada dipasang banner, mungkin ada spanduk. Nah, ini yang kita sarankan dengan pesantren. Kemudian Pemda Sleman mengeluarkan regulasi, ya, seperti penerbitan peraturan pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan, tentang memakai masker dan lain-lain dengan peraturan bupati atau dengan surat keputusan bupati. Kemudian juga dengan kita memberikan informasi-informasi tadi dengan di media sosial, media cetak dan lain-lain itu adalah di berbagai bidang. Contohnya adalah pariwisata, perdagangan dan lain-lain. Terus kemudian ada hal-hal anak muda seperti tadi sudah kita sampaikan. Itu kenapa anak-anak itu merasa kurang nyaman atau tidak mematuhi protokol kesehatan, baik itu yang di pesantren maupun yang di luar. Itu kebanyakan anak-anak muda kenapa tidak memakai APD yang benar, misalkan cuci tangan, kadang-kadang sudah kita menganjurkan dengan selalu di dalam tas itu ada hand sanitizer, ada masker, dan ada masker yang dipakai, menjaga jarak, dan lain. Ini karena setelah kita lihat dan beberapa informasi artinya itu. Anak-anak muda itu ketika kita tanyakan kenapa tidak pakai masker, pertama fashion. Kalau yang cantik tidak kelihatan cantik, gantengnya tidak kelihatan karena apa tertutup masker. Itu ada yang seperti itu. Sebenarnya kita lucu-lucu juga ya. Padahal yang disampaikan Pak Kepala Kemenang tadi, yang kita utamakan sekarang adalah keselamatan. Terus kemudian merasa kurang akrab ketika berkomunikasi. Nah, terus kemudian ada lagi ya itu yang disampaikan oleh anak-anak itu antara lain adalah kalau anak-anak biasa kalau diberi peraturan itu merasa melanggar itu sesuatu kebanggaan. Tapi ini tidak semuanya, tapi ada yang seperti itu. Jadi memang kita ada pengasuh pesantren, misalnya pengasuh para ustadz itu ketika berapa siswa, berapa santri-santriwan yang menjadi asuhannya. Karena dari beberapa pesantren itu kan tidak setiap, hampir saya tanyakan banyak pesantren yang kita datangi, rata-rata satu pengasuh itu mengampu sekitar 15 sampai 20. Yang besar ada yang 30 santri yang diampu. Sehingga untuk mengawasi ini, nah untuk mengajak ini dan selalu memantau dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini kadang-kadang memang terlepas juga. Ya. Tapi ini hal-hal yang dipakai. Terus kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak Bekti khususnya. Jadi kita memang punya tadi ya slogan kita adalah Cita Mas Jajar yang ini menjadi acuan kita semua. Bahkan kami yang di Dinas Kesehatan semua petugas pun Cita Mas Jajar kita pantau setiap hari, setiap atasan itu akan memantau bawahannya setiap saat siapa yang tidak pakai masker itu pasti akan mendapatkan sanksi. Ya, sementara itu Mbak Bekti, mungkin nanti kalau ada yang perlu saya tambahkan, nanti akan saya tambahkan. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Zuljaini. Tapi sebelum saya bergeser ke Pak Joko Murdianto, saya ingin mempertegas Pak. Saya mengutip pernyataannya Pak Joko Hastaryo beberapa waktu lalu bahwa COVID-19 di DIY termasuk di Sleman itu sebenarnya sudah meluas ya, sudah community transmission. Kita tidak tahu sumber penularan dari mana. Kalau dulu orang tahu mungkin dari perjalanan atau mungkin dari ketularan dari si A atau klaster apa, tapi sekarang sudah tidak tahu dari mana. Nah, upaya untuk mengendalikan COVID-19 itu apakah misalnya cukup dengan tracing saja ketika kasus ditemukan atau ada tidak upaya dari Pemkab untuk menemukan semakin banyak dan kemudian kasus dan kemudian memisahkan? Dalam konteks ini adalah screening ya, screening massal. Dan terkait ke Ponpes, apakah ada kebijakan misalnya secara rutin untuk screening di Ponpes? Jadi tanpa ada kasus pun bisa di screening gitu. Ini untuk mencegah penularan ya supaya dan menemukan kasus dan mencegah kemudian menular semakin banyak. Gitu kebijakan itu ada nggak Pak screening?
Karena sepertinya kalau ngelihat dari traffic di DIY sepertinya agak turun sekarang temuan kasusnya. Jadi sedikit, makanya temuannya kasusnya sedikit padahal tes yang dites sedikit. Gitu, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Bekti. Jadi gini, untuk kebijakan Pak Kepala Dinas itu sebenarnya kita di Sleman ada kebijakan swab 1000 swab per minggunya. Jadi kita melakukan screening dengan swab. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya adalah yang berisiko. Jadi tidak harus menunggu ada kasus dulu. Contohnya, termasuk pesantren pun yang sudah memulai dengan yang besar dan berisiko akan kita sasar. Bahkan kita tidak hanya di dalam lingkungan ponpesnya saja, di sekitar ponpes, warga masyarakat yang di ponpesnya ada kasus, kita juga punya asumsi berisiko. Sehingga minggu-minggu ini kita sudah secara intens, teman-teman kami dari Dinkes itu, timnya itu turun, tim gerak cepatnya itu melakukan screening. Kemarin kita baru juga di sekitar Ngagli itu juga kita laksanakan, kita dengan sasaran 400 warga di sekitar Ponpes. Terus kemudian baru kemarin pagi teman-teman sehari itu di wilayah mana itu Prambanan kita merencanakan hari Senin besok kita dengan sasaran 300. Terus berikutnya kita di Moyudan kemarin, Moyudan yang ada kasus, warga masyarakatnya sekitarnya juga kita lakukan. Kemudian di perkantoran SKPD yang memberikan pelayanan langsung, walaupun tidak ada kasus di sana, kita melakukan kegiatan-kegiatan tracing. Sehingga Sleman memang kita berusaha dengan standar yang ada dari Kemenkes, kan setiap satu orang dari 1000 penduduk itu harus sudah dilakukan tes atau dilakukan pemeriksaan. Kalau Sleman ada penduduknya lebih dari 1 juta, paling tidak kita ada paling tidak 10.000 lebih atau sampai 15.000 yang harus diperiksa begitu. Jadi kita tetap jalan terus, walaupun tadi sampaikan Bekti itu informasi perharinya sekarang kok cenderung turun, tapi Sleman kemarin masih ada lebih dari 20 gitu ya. Ya Mbak ya. Yang kemarin kita ada yang CDIY Pak, kalau yang turun CDIY, kalau Sleman kayaknya enggak ya. CDIY. Enggak. Betul sekali Mbak Putih. Jadi itu yang tetap Sleman akan melakukan tracing dan melakukan screening. Tidak sekedar tracing kontak eratnya saja, tapi yang berisiko pun akan disasar. Gitu Mbak Putih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dozaini. Menarik sekali yang bisa kita highlight adalah karena community transmission sudah meluas, artinya tidak cukup tracing ya. Tadi Dinkes Sleman menyasar komunitas-komunitas rentan seperti pesantren, seharusnya dilakukan screening yang secara rutin untuk menemukan kasus dan kemudian memisahkannya. Jadi tidak cuma ada kasus kemudian di tracing, tapi memperbanyak screening di berbagai komunitas-komunitas rentan termasuk ponpes atau misalnya perkantoran. Oke, terima kasih Pak Dozaini. Saya akan bergeser ke Pak Joko, tapi sebelum itu saya persilakan kepada pendengar, kepada para audiens dan rekan-rekan semua yang ingin bertanya bisa menyampaikan melalui chat di room ini, atau nanti bisa juga secara interaktif akan saya persilakan setelah sesi tanya jawab dibuka. Baiklah, saya akan bergeser ke Pak Joko Murdianto, Ketua Ikatan Dokter Indonesia DIY. Pak Joko, saya ingin mendengar dari Pak Joko soal bagaimana perspektif dari ID untuk pengendalian penularan COVID-19 di DIY sekarang ini, terutama pesantren. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki, yang harus dikoreksi dan harus dilakukan ke depannya, baik dari sisi praktis, prokes maupun dari sisi kebijakan, Pak Joko. Silakan Pak Joko, waktu Bapak 15 menit dari sekarang. Terima kasih Mbak Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanallah. Pak Joko bisa, suaranya hilang Pak Joko. Kayaknya Pak Joko ada masalah dengan sinyal ini. Kelihatannya putus Mbak. Iya, kayaknya putus ini. Mungkin sebentar lagi ya, mungkin masih mau masuk lagi. Ya, sembari menunggu Pak Joko,
Kembali lagi saya ingatkan untuk kepada audiens atau rekan-rekan semua yang mengikuti diskusi daring hari ini, bisa ingin bertanya, ingin memperjelas, silakan menyampaikan melalui chat atau misalnya bisa juga dengan mengangkat tangan. Ada fitur raise hand yang bisa digunakan dan saya akan berikan akses untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung atau interaktif. Oke, Pak Joko sudah bergabung lagi. Ya Pak Joko, silakan Pak. Ini agak terganggu, Pak. Mohon bisa dibantu share screen, Mbak Bekti, makalah saya. Iya Pak, saya minta host untuk bantu share screen makalahnya Pak Joko. Assalamualaikum. Tolong, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Halo. Bantu, Bapak. Ya, sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah jelas ini. Oke. Sekalian, apa yang saya sampaikan, mohon bisa di slide show, Mas. Bapak sekalian, jadi apa yang saya sampaikan nanti tidak terlepas dari apa yang diminta oleh Hairan Mbak Mediani. Pertama, COVID terbaru di DIY dan Indonesia. Yang pertama, Pak Naim. Karena saya asli ada acara nanti kalau ada yang ketiga, ada apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan panjenengan sing jawab ya. Yang keempat, bagaimana dengan vaksin? Baik, tadi Bapak Kakanwil sudah menjelaskan sangat panjang lebar dan ditambah dengan tadi wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Saya akan sedikit barangkali tidak terlalu detail ya, tapi intinya sudah apa yang sampai Pak Kakanwil sudah cukup bagus. Terus Mas, Mbak, tolong ya. Slide berikut. Bapak sekalian, kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Tidak ada ahli pun yang tahu persis kapan COVID berakhir ya. Kalau ini kita lihat COVID di DIY. Jadi ini laporan tanggal 20. Jadi yang suspek ada 13.000 sekian, yang confirm 3.000 sekian, dan sembuh 2.700 sekian. Meninggal 86. Artinya apa? Ini masih terus ya naik. Belum ada tanda-tanda secara menyeluruh itu melandai, apalagi menurun. Maka saya kira acara ini sangat bagus untuk apa? Untuk membuat kita hati-hati, tetap waspada, tapi tidak usah perlu stres. Terus, ya. Slide berikut. Nah, sama juga Bapak sekalian di konteks Indonesia bahwa ini terus saja, ya terus Mas. Ya, masih terus menaik, ya. Terus ya. Ya, terus. Sama Bapak sekalian, kasus aktivasi naik. Ya, terus. Agak cepat saja, Mas. Ya, sama, ya. Terus ya. Nah, ternyata Sleman masih tinggi, ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Bekti. Kalau di kita itu sebentar jangan terlalu, kalau belum saya berikan waktu untuk ya. Jadi memang kasus COVID ini pertama memang harus di-trace. Penemuan kasus itu penting. Jadi kalau dari penduduk di DIY itu ada 3.800.000-an, maka kira-kira seberapa itu? Ya, 1.000 satu orang harus di-trace. Jadi kalau misalkan kasusnya rendah, itu belum tentu menggambarkan yang sebenarnya. Kenapa? Jangan-jangan kita lengah di dalam hal mencari itu, men-screening dengan swab. Ya, ini di Indonesia sama masih terus naik, ya. Terus Mas, ya. Nah, ancaman masih berlangsung. Karena Bapak sekalian, di beberapa sumber sampaikan bahwa Indonesia itu diprediksi menjadi pusat COVID-19 ketiga di Asia. Maka usaha bersama kita harus terus kita tingkatkan, termasuk pada kesempatan pagi ini. Ya, terus. Sama, ya. Belum ada bukti pandemi mereda, apalagi mengalami penurunan. Terus. Jadi, penularan itu masih terjadi. Karena apa, Bapak Ibu? COVID ini sumbernya dari sekitar mulut, ya, sehingga logis saja kalau sekitar mulut itu kita tutup. Jadi pada saat
mulut kita tutup dengan masker, ya, dengan masker yang betul-betul standar, maka tidak akan ternular, kemudian orang lain itu tidak akan tertular. Jadi logis. Sehingga kenapa kalau masih ada masyarakat yang enggan menggunakan beberapa, ya, karena memang kebiasaan itu tidak pernah kita lakukan sebelum ini. Maka harus ada kebiasaan baru yang harus kita disiplinkan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang pakar mengatakan keberhasilan penanggulangan COVID-19 itu ditentukan oleh 3 hal ini. Pilihannya apakah mitigasi atau represi. Yang kedua, prioritas yang diambil oleh pemerintah itu ekonomi atau kesehatan. Nah, yang ketiga ini Bapak sekalian, khususnya Bapak Ibu di pesantren, perubahan kebiasaan perilaku masyarakat. Tentu masyarakat di sekitar pesantren, masyarakat pesantrennya. Sasaran siapa? Ya pengurus, pengasuh, ustadz, ustazah. Yang kedua, santri dan keluarga santri. Yang ketiga, masyarakat sekitar pesantren. Perubahan kebiasaan perilaku masyarakat betul-betul menjadi taruhan kita. Ya, terus Mas. Ya, terus. Nah, Bapak sekalian, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil, ya. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama di seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan. Maka kalau konteksnya pesantren tadi disampaikan siapa? Ada pengurus, pengasuh, ustadz, ustazah, ya, santri dan keluarga santri, masyarakat sekitarnya, dinas kesehatan, ya, pemerintah, daerah dan sebagainya. Terjadi koordinasi, kolaborasi dan kooperasi yang sangat-sangat bagus untuk itu. Maka kalau ini kita lakukan, maka insya Allah tidak lama lagi COVID-19 itu akan berlalu dari bumi Indonesia. Tapi masalahnya ketika C ini itu gampang diucapkan, tapi ternyata di lapangan juga tidak mudah. Nah, tentu koordinasi, kolaborasi dan kerjasama itu kalau konteksnya di daerah istimewa Yogyakarta tentu harus diambil perannya oleh siapa? Satgas Penanggulangan COVID-19 DIY. Maka aparat di bawahnya akan mengikuti semua. Kalau ketika hal ini kita lakukan dengan bagus, terpadu, terukur, terstruktur, maka sangat mungkin dalam waktu cepat kita bisa atasi COVID-19 ini. Ya, terus. Nah, bagaimana mempunyai peran itu, Bapak sekalian? Kalau masyarakat pesantren dan sekitarnya itu apa? Masker ngatuh wije. Ini saya ambil dari Mas Rimawan itu. Mas ngaji, kita harus pakai masker, ngatuh itu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun air mengalir. Itu masyarakat dan Indonesia. Pemerintah apa yang dilakukan? Trace, test, dan treat. Trace tadi, mencari, menemukan kasus. Begitu ketemu kita isolasi, begitu ketemu kita jaga jangan sampai dia ketemu orang lain dulu, ya. Terus ya, nah dengan begitu maka kalau peran ini kita lakukan dengan bagus, maka apa yang terjadi kemarin itu insya Allah kita tidak akan tidak akan terulang lagi. Nah, kita tahu bahwa masyarakat adalah elemen negara. Di masa pandemi atau perang krisis, semua elemen negara perlu berperan aktif, semua saja tanpa kecuali. Mobilisasi sumber daya menjadi aspek penting yang perlu dilakukan. Siapa saja? Ya masyarakat, pemerintah, bisnis, kita berdayakan sumber daya, kita keluarkan semua. Karena semua terpapar, Bapak Ibu sekalian. Karena begitu, ya. Karena COVID ini bencana alam, beda dengan bencana alam. Kalau bencana alam itu terlokalisir, ya. Tapi bencana alam ini menyeluruh. Maka kerjasamanya juga harus menyeluruh. Kemudian berbagi peran tadi saya sampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah masing-masing elemen negara ini telah optimum dalam mendukung penanggulangan COVID? Kalau konteksnya pesantren, apakah pesantren sudah secara optimum melakukan peran-perannya dalam rangka menjaga agar supaya COVID tidak
terjangkit di pesantren itu atau bahkan menjadi klaster pesantren. Harapannya tidak terjadi itu, ya. Ya, terus. Monggo terus, Bapak. Nah, mengapa Bapak Ibu tadi Bapak dari Dinas Kesehatan Sleman sudah sampaikan bahwa fakta dan data penerapan protokol kesehatan itu banyak tempat memang masih belum seperti yang kita harapkan. Bagaimana jaga jarak, bagaimana mencuci tangan, bagaimana penggunaan masker, itu masih terus kita sosialisasikan, kita budayakan. Karena membudayakan sesuatu itu lewat 5A, dipaksa, ya kalau dipaksa dia terpaksa, kalau dia sudah terpaksa dia bisa biasa menjadi budaya. Karena menjaga jarak itu barangkali bukan budaya kita, Bapak sekalian, budaya kita, apalagi di pesantren luar biasa. Takzimnya santri kepada kiai itu harus salaman, mencium tangan. Saya kira itu bagus. Cuman di masa pandemi ini barangkali kita kurangi hal yang begitu. Kenapa? Kita harus jaga jarak, ya, mencuci tangan. Barangkali kebiasaan kita mencuci tangan pun hanya kalau mau makan. Sekarang, begitu kita habis pegang benda, apapun kita harus cuci tangan. Dengan sabun mengalir, air mengalir, dan sebagainya. Kemudian penggunaan masker, ini juga bukan perkara gampang, Bapak. Kebiasaan. Ya, tadi Pak Rusjani sampaikan, ya masalah tidak kelihatan cantik, tidak enak, tidak nyaman, itu biasa. Tapi demi keselamatan jiwa kita, keselamatan nyawa kita, maka bagaimanapun harus bermasker. Ya, terus? Ya. Sama Ibu Bapak, ya. Jadi desak evaluasi penerapan 3M itu jangan hanya digaungkan. Nah, oleh karena itu ini maka Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau di pesantren itu sudah ada Satgas COVID-19, ini yang harus ditegakkan. Tim itu yang menjadi penegak aturan protokol kesehatan di pesantren. Ya, kalau itu sudah ada, berdayakan Satgas COVID-19 di pesantren untuk mengawasi, untuk menertibkan, untuk mendisiplinkan protokol-protokol kesehatan. Dan para penegak disiplin ini juga harus ngasih contoh, atau memberikan contoh gitu ya. Sehingga pada saat dia akan menegakkan aturan, akan efektif aturan itu dipatuhi oleh siapapun pesantren itu. Ya, terus Bapak. Oke. Ini saya kira tadi disampaikan Pak Panwil dan Kesehatan, iman, aman, dan imun. Aman, ya menjalankan protokol kesehatan. Ya, imannya dalam apa? Iman itu menjaga ibadah. Karena bagaimanapun usaha-usaha kita dalam rangka protokol kesehatan kita tegakkan, tapi kalau kita tidak mendekatkan diri pada Allah, tentu juga kurang pas di era seperti sekarang ini. Kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah, sehingga insya Allah kemudian kita akuti dengan aman dari apa? Aman ya dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Kemudian imun, bagaimana meningkatkan imun kita? Ya olahraga yang teratur, terstruktur, gerak badan, ya. Kemudian makan yang teratur, kemudian istirahat yang cukup. Maka ketika hal itu insya Allah kita akan bisa terhindar dari COVID-19. Terus Bapak, Ibu, monggo. Nah, sekarang apa saran IDDI kepada pemerintah? Pertama, ya pemerintah harus melaksanakan langkah-langkah efektif dalam rangka penanganan COVID-19 melalui gugus tugas atau satuan tugas dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini. Dengan apa? Tadi, tingkatkan 3C, coordination, collaboration, dan cooperation bagi seluruh pemangku kepentingan. Lakukan koordinasi, lakukan kolaborasi, lakukan kerjasama. Nah, kalau konteksnya pondok pesantren tentu bagaimana? Pondok pesantren itu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kooperasi. Kerjasama dengan siapa? Jadi pengurus, pengasuh, ustadz, ustazah, santri, ya keluarga santri, masyarakat sekitar, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, tegakkan aturan berkaitan dengan protokol kesehatan bagi siapapun tanpa kecuali. Ya, aturan sudah ada. Ya, kemudian sudah di-share di mana-mana, sudah dipasang di mana-mana, sudah di-cover di mana-mana.
Nah, kalau aturan itu tidak tegakkan, maka aturan itu hanya sekedar aturan. Nah, alhamdulillah kemarin ada yang kalau di Jakarta saya lihat ya, begitu dia tidak mematuhi protokol kesehatan, dia dapat hukuman sosial, membersihkan apa dan sebagainya. Itu silakan saja. Tapi menurut kami protokol kesehatan yang sudah digaungkan, sudah disampaikan kepada siapapun itu harus ditegakkan aturan itu. Kalau tidak bermasker, ya harus dicemprit, harus diberikan peringatan. Apapun nanti hukumannya terserah, silakan saja, tapi yang mendidik. Ya, kalau tidak, ya kita tidak akan patuh, masyarakat tidak akan patuh. Ya, karena untuk memberikan ketegasan terhadap aturan itu maka diperlukan kepatuhan, maka harus dipaksa. Ya, kalau dipaksa itu demi keselamatan jiwa yang bersangkutan dan keselamatan jiwa bagi orang lain, kenapa tidak? Ya, karena ini masalah kita bersama. Ya terus Bapak Ibu. Ini apa saran kepada saya kira tadi sudah sampaikan banyak hal oleh Pak Kamil, saya kira tidak bisa sampaikan. Terus Mas, intinya adalah bagaimana taat protokol kesehatan, sasaran siapa, pengurus, pengasuh, ustadz, ustazah, santri, keluarga santri, masyarakat sekitar. Nah, sekalian bagaimana dengan vaksin COVID-19? Ya, ini pengurus besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam kemarin bersurat kepada PPID berkaitan dengan vaksin. Kita tahu bahwa November nanti pemerintah akan melaunching membuat vaksin untuk masyarakat berapa juta untuk di DIY. Saya kira sudah ada nanti berapa juta, 2,9 juta nanti yang akan disampaikan kepada DIY. Hanya saja Bapak Ibu, saya kira vaksin ini bagus, upaya pemerintah untuk melindungi kita semua ya. Kemudian pemerintah sudah berusaha mengadakan bagaimana vaksin ini ada. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dengan vaksin itu mencapai hasil yang baik dari program tersebut, maka diperlukan persiapan yang baik pula. Yaitu apa? Vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, keamanan, dan imunogenetisnya. Melalui apa? Uji klinik sesuai dengan tahapan pengembangan vaksin baru. Bahkan sekalian, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia kemarin sudah bersurat kepada Presiden berkaitan dengan vaksin ini. Kenapa? Karena di masyarakat masih ada pihak-pihak yang memberikan tanggapan terhadap vaksin ini. Ya, bahkan seorang profesor di Surabaya menyampaikan apa dampak dari vaksinasi ini. Tapi kalau pemerintah sudah punya niat itu, maka pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia sudah memberikan surat kepada Bapak Presiden untuk berhati-hati dalam bukan menolak, bukan sama sekali bukan, tetap memberikan sarannya. Alhamdulillah diterima. Kalaupun tidak, paling tidak pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia sudah memberikan saran-saran berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini. Ya, terus Bapak Ibu, saya kira ini yang kemarin saya ambil dari sebuah koran di Jogja, bahwa ya silakan terus ya, jadi DIY bakal dapat 2,29 juta vaksin COVID-19. Nah, nanti bagaimana pengaturannya kita serahkan kepada pemerintah. Saya kira terus barangkali terakhir ini kesimpulannya Bapak Ibu. Ya, yang pertama bahwa COVID ini masih terus berlangsung Bapak Ibu. Belum ada tanda-tanda melandai kasusnya atau bahkan penurunan di banyak tempat. Ya, memang ada sebagian yang sudah mulai melandai, tapi hampir sebagian besar masih menuju puncak. Ya, terus kesimpulannya terakhir barangkali. Yang kedua, ini hati-hati betul bahwa sebuah sumber mengatakan sangat mungkin Indonesia menjadi pusat COVID-19 di Asia bila tidak dilakukan upaya-upaya yang serius, struktur, dan terukur. Yang ketiga, dalam rangka pemutusan rantai penularan perlu upaya peningkatan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan dengan lebih mengefektifkan satuan tugas penanggulangan COVID DIY. Ya, beliau komandannya untuk mengatur kita semua bagaimana kita melawan COVID ini.
Kemudian yang keempat, bahwa vaksinasi COVID-19 itu insya Allah November nanti sudah akan dilaunching pemerintah, namun tetap harus hati-hati dengan melihat vaksin yang digunakan sudah terbukti, harus terbukti efektivitasnya, keamanannya, serta imunogenitasnya melalui uji klinis sesuai tahap pengembangan vaksin baru. Saya kira itu Bu Bekti yang disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko untuk presentasinya, lengkap sekali disampaikan Pak Joko. Ada beberapa hal yang saya highlight bahwa sebenarnya untuk mengendalikan penularan COVID-19 ini yang terpenting adalah butuh kerjasama, kolaborasi, koordinasi antar pihak ya. Tadi Ponpes misal berkoordinasi dengan pemerintah, Pemda, kemudian segala stakeholder yang ada di Ponpes termasuk pengajar dan sebagainya. Dan tadi Pak Joko juga menggarisbawahi bahwa penting tidak cuman upaya penegakan protokol kesehatan yang harus digalakkan ya. Misalnya tadi ada budaya-budaya di pesantren yang sebenarnya itu baik, misalnya salaman, cium tangan itu baik, tapi untuk dalam kondisi pandemi seperti sekarang sebaiknya dikurangi karena untuk ya ini karena demi keselamatan kita semua. Dan tadi Pak Joko yang juga terpenting adalah tidak cuma prokes di internal, tapi sebenarnya pengendalian COVID ini berkait dengan kebijakan yang lebih besar, yang terstruktur dan terukur. Tadi Pak Joko bilang misalnya tracing dan sebagainya, karena kalau misalnya sekarang kita lihat kasusnya turun, tapi kemudian kalau kita yang dites swab sedikit ya sama aja sebenarnya itu tidak menggambarkan penurunan kasus. Kalau misalnya jumlahnya yang di swab sedikit semakin sedikit dan kita ngelihat kasusnya di DIY sedikit, tapi sebenarnya itu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi harus tesnya memadai sesuai standar WHO dan kemudian kita bisa mengukur seberapa parah kondisi COVID-19 di DIY. Lalu terakhir Pak Joko Murdianto juga meng-highlight soal bahwa sekarang kita sudah ada vaksin, ada kabar baik, dan sebenarnya kita mengapresiasi ya upaya pemerintah untuk mempercepat penyaluran vaksin, tapi tadi harus hati-hati, tidak tergesa-gesa dan harus dipastikan bahwa uji klinis vaksin ini sudah selesai ya, sudah terbukti imunogenitas kekebalannya, kemudian efektivitasnya dan sebagainya. Dan kita tahu sendiri bahwa sekarang uji klinis tahap 3 itu sekarang masih berlangsung. Jadi kita dukung upaya pemerintah untuk menyediakan vaksin dan ini perkembangan baik, tapi tadi harus dipastikan dulu semua keamanannya sebelum kemudian didistribusikan ke masyarakat. Tadi Pak Edi Gunawan mohon pamit, beliau sedang ada rapat sepertinya. Saya buka saja saya buka diskusi tanya jawab kepada peserta. Silakan yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa secara interaktif dengan mengaktifkan fitur raise hand. Akan saya beri akses untuk bertanya. Silakan kepada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan atau bisa melalui chat. Oke, kalau belum ada yang mengangkat tangan, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ini yang pertama, ada yang bertanya, tapi ini untuk Pak Edi, tapi Pak Edi sudah pamit ya. Yang bertanya adalah salah satu best practice penerapan protokol kesehatan, salah satunya di Ponpes Sunan Pandanaran. Barangkali bisa dibikin video pendek untuk dipublikasikan kepada pesantren sebagai percontohan. Karena Pak Edi nggak ada, mungkin ini ke Dinkes Sleman ya, bisa juga karena Dinkes Sleman kan juga ikut memantau, memonitoring bagaimana penegakan protokol di Ponpes. Kira-kira bisa nggak sih pilihan-pilihan instrumen yang digunakan seperti video, karena kan sekarang anak-anak muda lebih familiar dengan video sebenarnya daripada imbauan teks-teks panjang, mungkin bisa lebih mengena. Mungkin Pak Joko ya sudah hadir atau masih Pak Dulzaini? Pak Dulzaini media komunikasinya kepada santri mungkin efektif nggak sih kalau menggunakan video atau sudah dicoba acara-acara seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Bekti. Jadi kami itu di Dinkesan ada salah satu seksi pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Jadi kita bekerja sama dengan lintas seksi, lintas bidang itu sudah membuat video-video dalam rangka untuk penerapan protokol. Jadi kalau nanti misalkan harus kita sampaikan untuk anak-anak di Ponpes bisa diputar setiap saat, nanti akan kita koordinasikan dengan
tim kami, terutama di promosi kesehatan, siap Mbak Bekti, artinya kita bisa untuk melakukan itu. Jadi menyiapkan untuk videonya dalam rangka protokol kesehatan. Begitu Mbak. Oke. Ya, ini dari Pak Edi menyampaikan lewat chat ada perwakilan menggantikan beliau Pak Abdul Naim, mungkin ya Pak bisa menanggapi Pak soal usulan tadi penggunaan instrumen seperti video untuk sosialisasi penegakan protokol kesehatan. Terima kasih sekali Mbak Bekti Suryani. Jadi insya Allah usulan tadi yang diharapkan agar bagaimana nanti terkait dengan penanganan COVID di Pandanaran kita buat semacam video. Insya Allah nanti akan segera kita karena di Pandanaran sendiri itu kemarin ketika penerimaan santri itu sebenarnya sudah ada apa istilahnya video yang dijadikan acuan sebagai bagian dari standar protokol kesehatan di pondok pesantren. Insya Allah siap. Oke, terima kasih Pak Abdul Naim. Saya ke penanya lainnya, tapi ini sepertinya tidak bertanya, tapi menekankan kami dari pesantren Sahabatku Jogja, insya Allah akan terus berkomunikasi dengan dinas terkait dan berusaha menjalankan apa yang telah disepakati bersama. Dan kami terus berusaha meningkatkan imun dengan terus berdoa dan berolahraga setiap hari, juga makan dan minum sehat bergizi serta herbal dan madu, salah satu hal yang harus terus kita berikan. Kemudian ada lagi yang bertanya, untuk progres monitoring dan evaluasi protokol kesehatan dari Dinkes Sleman apakah sudah berjalan? Terima kasih. Silakan Pak Dulzaini mungkin ya. Jadi untuk penerapan protokol kesehatan yang khususnya di pesantren itu kan sebenarnya masing-masing pesantren yang sudah melakukan kegiatan itu sudah membuat surat pernyataan, kemudian fasilitas sarana prasarana juga ketika kita kunjungi sudah juga disiapkan. Tinggal sekarang itu kepatuhan dari para santriwan santriwati maupun para pengasuh, artinya keluarga di dalam lingkungan pondok tersebut dalam kepatuhan terhadap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ada. Jadi kita bersama dengan dinas kesehatan bersama otomatis kan puskesmas yang wilayah itu akan selalu memantau dan monitoring. Jadi seperti itu Mbak Bekti. Terima kasih Pak Dulzaini. Nggih, Pak Joko. Nah, kami mohon barangkali konfirmasi kepada sahabat-sahabat saya di pesantren atau mungkin Pak Abdul Naim. Pertama, saya kira apakah di setiap pondok pesantren itu sudah ada Satgas COVID-19? Saya kira sudah ya. Dengan menjalankan tadi salah satunya itu mengawasi tugasnya, mengawasi kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan. Pertama, yang kedua, apakah mungkin apakah itu lewat Kanwil atau kantor di kabupaten itu diadakan semacam pesantren COVID gitu, ya. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan secara terus-menerus, ya, terhadap protokol kesehatan itu, termasuk memantau kondisi-kondisi santri. Kenapa? Boleh jadi dengan COVID-19 ini menjadi semacam stres bagi kita. Karena kita tahu bahwa Bapak Ibu, orang yang stres apapun itu akan dikeluarkan hormon tidak baik di dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Akan menurunkan tingkat imunitas kita. Tapi sebaliknya, barangkali Bapak sudah sangat perso itu kalau kita baca di surat Ar-Ra'd 28 bahwa ingatlah Allah maka hatimu menjadi tenang. Nah, bagaimana menenangkan anak-anak itu saya kira itu ilmunya sudah ada di pesantren semua. Kenapa? Dengan selalu mendekat kepada Allah maka itu akan meningkatkan imunitas kita apapun itu. Ya puasa, ya sholat malam, ya tadarus segala macam itu ada bukti-bukti ilmiahnya. Nah, bagaimana mengupayakan meningkatkan imunitas Pak santri itu saya kira itu sudah banyak dilakukan di pesantren itu ya sehingga insya Allah saya kok yakin
apa yang menjadi kasus di Sleman ini tidak begitu lama nanti akan ya. Dan apa? Kehebatan teman-teman santri itu sangat takzim kepada kiainya. Jadi kalau kiai ngendiko apa itu masih dituruti. Nah, kalau Pak Kiai itu sudah dipegang, udah itu insya Allah sangat mudah itu kita apa namanya pesantren itu terhindar dari COVID-19. Saya kira itu Mbak Bekti dan Bapak sekalian, mohon maaf bila kurang berkenan. Ini hanya sekedar saran saja. Oke. Terima kasih Pak Joko. Saya mungkin ke Pak Abdul Naim ya Pak. Tadi Pak Joko menyinggung soal ada sekitar 300 sekian pesantren di DIY. Sebenarnya yang sudah punya Satgas COVID-nya itu berapa banyak Pak? Berapa persen dari sekitar itu dan bagaimana implementasinya? Apakah benar-benar sudah efektif atau belum? Terima kasih Mbak Bekti. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi terkait dengan Satgas COVID di pesantren. Ini memang sejak awal ini memang kita tekankan kepada seluruh pondok pesantren yang akan memulai mendatangkan santri itu harus betul-betul sudah mempersiapkan itu. Dan kita harapkan Satgas itu selalu berkomunikasi dengan Satgas yang ada di pedukuhan, termasuk juga yang ada di desa, bahkan sampai dengan tingkat kecamatan. Ini harapannya sehingga ketika pondok-pondok yang siap untuk mendatangkan santri ini selalu berkoordinasi dengan Satgas yang ada di wilayah, termasuk juga dengan dinas kesehatan atau puskesmas setempat. Nah, ini sudah kita tekankan sejak awal dan alhamdulillah setiap pondok yang ingin atau yang sudah akan mendatangkan santri ini selalu mempersiapkan terkait dengan Satgas dan mereka sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Bahkan kita informasikan juga di beberapa pesantren ini juga sudah membentuk Satgas termasuk tim kesehatan khusus ya. Untuk pondok-pondok yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ini juga bekerja sama dengan LKK atau Lembaga Kesehatan Masyarakat yang dimiliki oleh PWNU, yang itu dijadwal ketika pondok itu memang ingin mendatangkan santri, maka tim kesehatan PWNU itu juga hadir. Dan di sana melakukan pengecekan terkait dengan kesehatan para santri, dan itu didata. Dan alhamdulillah itu sudah dilakukan oleh teman-teman pesantren ketika memang dia benar-benar siap untuk mendatangkan santri. Kita informasikan bahwa sampai dengan saat ini untuk pondok-pondok pesantren, ini khususnya yang di bawah naungan Muhammadiyah, ini hampir semuanya ini masih belum mendatangkan santri ya, kecuali kemarin MBS ya. MBS itu kemarin memang informasi yang kita dapat dari PW Muhammadiyah ketika tahu bahwa MBS terpapar COVID itu kemudian juga diambil langkah-langkah ketika memang sudah dinyatakan sehat agar segera melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi memang di lingkungan Muhammadiyah ini memang sangat tidak menyarankan untuk memulai pembelajaran di pesantren. Mereka masih melakukan pembelajaran secara daring. Tapi untuk di kalangan teman-teman yang Nahdlatul Ulama ini memang kemarin sudah sejak lama mempersiapkan. Jadi di samping mempersiapkan gugus tugas COVID di pesantren, mereka juga sudah menyiapkan tempat isolasi dan karantina, di mana sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak kita inginkan, ini juga sudah disiapkan oleh pesantren. Termasuk juga kalau kita lihat di Pandanaran, ketika ada kasus, ini juga di sana sudah siap tempat untuk isolasi terhadap para santri yang terpapar COVID. Kalau di prosentase, setiap pondok pesantren yang sudah mengembalikan santri atau mendatangkan santri, pasti kami pastikan bahwa pondok tersebut sudah menyiapkan gugus tugas COVID yang ada di pondok pesantren. Karena ini memang mekanisme. Kalau dia tidak menyiapkan itu, maka tidak mungkin diizinkan untuk mendatangkan santrinya ke pondok pesantren. Begitu Mbak Bekti.
Oke Pak Abdul Naim, saya ingin menanyakan lagi. Tadi ada ponpes yang sudah dipulang, siswanya belum kembali dan ada yang sudah kembali dari total 360 itu. Update saja itu yang 80 ponpes yang belum bisa memulangkan siswanya itu sampai sekarang, atau jumlahnya berapa sekarang yang pastinya yang aktif membuka proses ini, proses belajar mengajar, proses, ada berapa Pak pastinya, ada berapa ponpes dan kemudian ada berapa siswa? Kalau pondok pesantrennya mungkin sudah 200-an lebih yang saat ini sudah memulai pembelajaran di pondok pesantren. Khususnya yang pondok pesantren Salafiyah, pondok pesantren yang di sana memang kajiannya adalah kajian kitab, itu sudah memulai. Bahkan mohon maaf, memang ada pondok pesantren yang waktu itu memang sama sekali tidak memulangkan santri, sehingga kegiatan di pesantren itu masih tetap dan selalu berjalan. Hanya saja khusus untuk pondok-pondok yang memang waktu itu tidak memulangkan santri, itu juga tetap kita pantau agar tetap melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang sudah kita tuangkan di dalam surat edaran kepada pondok pesantren. Ada 200 itu dari sekitar berapa santri Pak Abdul Naim? Kalau santrinya memang rata-rata di pondok pesantren itu masih sekitar 60%, jadi belum semuanya kembali ke pondok. Kayak di Ali Maksum, Kerapia, itu juga kemarin baru tahap ke-5 dan ke-6 untuk pendatangan santri. Jadi masih ada beberapa santri yang memang belum dikembalikan karena faktor wilayah ya. Termasuk santri-santri yang saat ini masih wilayahnya masih zona merah, ini pondok pesantren sama sekali belum bisa mendatangkan santri dari daerah tersebut, Mbak. Jadi untuk kebijakan dikembalikan, memang Kemenak tidak melarang ya untuk beroperasi atau tidak, tapi kemudian kebijakannya dikembalikan ke pesantren masing-masing ya Pak Abdul Naim ya? Iya, betul. Jadi kemarin ketika kita audiensi dengan Pak Gubernur juga beliau sangat tegas menyampaikan bahwa itu semuanya diserahkan kepada para kiai, diserahkan kepada pondok pesantren tersebut. Dengan catatan ya memang harus mempersiapkan segala sesuatunya. Artinya kalau memang pondok itu memang sudah siap untuk memulai, itu prinsipnya kami juga mempersilahkan. Dengan catatan yaitu tadi mematuhi aturan atau protokol kesehatan yang sudah kita edarkan kepada masing-masing pondok pesantren. Dan itu juga kita pantau setiap saat bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, Mbak. Oke. Saya masih membuka tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan menyampaikan melalui chat atau bisa mengangkat tangan. Sebelum acara ini kita akhiri sebentar lagi, maksimal pukul 10.45 mungkin saya akan menyampaikan penutupan. Tapi sebelum itu saya masih ingin mengeksplorasi lebih jauh ke Pak Joko Purdianto. Pak Joko, saya ingin bertanya, kira-kira upaya yang paling tepat dilakukan oleh Dinkes terutama untuk di Ponpes ini seperti apa Pak? Tadi kan kalau Pak Joko sampaikan secara keseluruhan ya, kolaborasi itu secara konteks nasional. Tapi khususnya untuk sektor pendidikan, kira-kira apa poin-poin yang harus ditekankan untuk penegakan prokes maupun kebijakan struktural? Oke, gini Mbak. Jadi konteksnya misalnya Kabupaten Sleman ya. Penanggung jawab kesehatan di Kabupaten Sleman itu kan mestinya kepala dinas, kan gitu. Oke, ya. Maka apapun yang terjadi terhadap masyarakatnya berkaitan dengan kesehatan, tentu tanggung jawab kepala dinas kesehatan. Itu poinnya pertama. Sehingga tentu kepala dinas kesehatan akan mengkoordinasi segala apapun yang berkaitan dengan COVID-19 itu. Maka yang diupayakan pertama adalah pencegahan. Bahkan kita tahu bahwa pencegahan itu lebih murah, lebih efektif dibanding kalau sudah mengobati. Bagaimana mencegah? Upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan. Salah satunya adalah tracing, penemuan kasus. Karena begitu ketemu kasus, maka kasus itu kita isolasi. Ya, kita jangan bangga dulu
Kasusnya sedikit, betul tadi Mbak Bekti sampaikan. Kasusnya sedikit itu apakah kita sudah mencari katakanlah calon-calon itu? Kalau belum, kita tidak bisa. Itu bom waktu itu kalau kita nggak hati-hati. Ya, jadi kenapa standar WHO itu 100.000 itu ya memang standarnya. Jadi kalau masih 1.500 kita bilang kasus sedikit nanti dulu. Kenapa? Ada banyak berkeliaran yang itu menjadi calon-calon penular. Gitu, ya. Jadi pertama memang pencegahan dilakukan. Salah satunya dengan tracing. Yang kedua, dinas kesehatan dengan aparat sampai di bawahnya, puskesmas dan sebagainya, puskesmas dan sebagainya, bersama-sama masyarakat bagaimana secara disiplin menegakkan protokol kesehatan bersama-sama. Karena ini masalah kita bersama, Mbak. Ya, bukan masalah pemerintah saja. Ini masalah kita bersama. Harus kita bersama. Ya, termasuk kalau konteks pendidikan di pesantren ya dengan pesantren. Maka bagaimana hubungan antara dinas kesehatan dengan aparat yang sampai di bawahnya dengan teman-teman pesantren itu sangat harmonis kita jalin. Ya, di pondok pesantren sudah ada satgas. Ya, kemudian di dinas kesehatan ada satgas COVID-19. Nah, ini harus selalu menjaga komunikasi yang bagus. Komunikasi 24 jam. Untuk apa? Kalau terjadi kasus segera isolasi. Ya. Segera diisolasi begitu. Ya, jangan sampai menular karena begitu menular itu nanti pekerjaannya tambah rumit, Mbak. Seorang yang misalkan terkonfirmasi positif, itu bukan pekerjaan mudah, Mbak. Dicari. Positif, sampai ketemu siapa, ke rumah siapa, ya, ke kantor dengan siapa. Kalau kemarin ke warung di mana, itu cari terus, Mbak. Jadi, kalau sudah tracing itu sudah mirip-mirip kayak pekerjaan intel itu. Mencari ujung dari kemungkinan sampai ketemu itu. Ya. Oleh karena itu maka kenapa tracing itu menjadi concern kita semua. Penemuan kasus itu menjadi concern kita semua. Nah, kalau masalahnya memang swab itu harganya masih mahal, itu lain masalah. Tapi saya kira pemerintah juga akan memfasilitasi itu kalau memang standarnya harus 100.000. Sekali lagi jangan bangga dengan kasus yang sedikit. Kasus yang sedikit itu dalam tanda kutip. Kenapa? Pencarian kasus kita masih belum standar, gitu ya. Apa yang terjadi, Mbak Bekti? Kalau kita tidak segera temukan dengan screening itu, maka orang-orang yang tanpa gejala itu, ya, itu akan mudah menular. Bahkan saya baca rilis dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia. Kalau di sebuah rumah itu, ya, di situ ada orang tua yang sudah di atas 60 tahun, 65 tahun. Di situ ada orang yang komorbid, penyakit jantung, penyakit hipertensi, dan sebagainya. Dan di situ ada anak muda. Bahkan di dalam rumah itu semua harus pakai masker. Sampai sebegitunya, ya. Itu Mbak Bekti ya. Saya kira ini sudah dilakukan ya. Apa yang disampaikan Pak Kakandul sudah cukup bagus ya. Apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas sudah cukup bagus. Tinggal kita terus saja. Kita maintenance saja. Kita maintain, Mbak. Kenapa? Ibarat lari, kita ini bukan lari sprint ya. Kita ini lari maraton. Kita nggak tahu sampai finishnya. Bisa 40 kilo, bisa 50 kilo, bisa 100 kilo. Maka masing-masing kita juga harus bisa mengukur stamina kita. Ya, jangan sampai nanti sebelum sampai finish kita sudah kelelahan. Maka diperlukan kerjasama, ya, kolaborasi, koordinasi. Itu Mbak Bekti. Oke, terima kasih Pak Joko. Saya ingin bergeser lagi ke Pak Dulzaini ini, Pak Dulzaini. Pak Joko tadi menekankan soal penting sekali tracing, screening untuk menemukan sebanyak mungkin kasus dan kita bisa memisahkan mereka supaya tidak menjadi penular untuk yang lain. Bagaimana ini Pak kapasitas yang sekarang sudah dimiliki oleh Dinkes Sleman ini? Karena kan kasusnya belum berhenti, kita tidak tahu sampai kapan. Bagaimana kemudian ke kapasitas infrastruktur atau peralatan semuanya ya, swab, tracing termasuk sumber daya. Ini karena
kalau ngelihat tadi yang data seluruh DIY kan memang ada mengalami penurunan ya untuk jumlah yang di swab orangnya, dan itu kalau menurut informasi dari Pemda DIY sendiri salah satunya karena memang sampel yang masuk ke laboratorium itu sedikit. Nah, itu sebenarnya masalahnya apa? Apakah memang terkait sumber daya manusia yang kita sudah mulai kewalahan sekarang, atau tenaga kesehatan? Bagaimana ini Sleman, kapasitas sumber daya yang dimiliki? Jadi kalau di Sleman tracing seperti disampaikan Pak Dr. Joko tadi, kita itu sudah memberdayakan bahwa di Sleman paling tidak Dinas Kesehatan, jadi kita punya tim gerak cepat ini seperti disampaikan Pak Joko tadi, bahwa kita 24 jam itu teman-teman kami TGC ini siap dengan informasi dan menindaklanjuti. Jadi begitu misalkan saat ini jam ini ada kasus positif terlaporkan, saat ini juga akan koordinasi dengan sampai tingkat puskesmas, kita punya pendampingnya dari Dinkes, selalu koordinasi dengan puskesmas, dengan gugus atau satgasnya tingkat kecamatan sampai desa, kita kondisikan sampai yang positif ini sampai masuk di isolasi yang sudah disiapkan oleh Pemda, yaitu di asrama haji. Nah, jadi kalau SDM, kemudian Vaskes yang bisa melakukan pemeriksaan, bisa mengambil sampel, baik itu melakukan dengan RDT maupun dengan swab, 25 puskesmas siap, ditambah dengan 13 rumah sakit dengan SK Bupati, tambah juga rumah sakit rujukan. Artinya kita rumah sakit besarnya yang di Sleman, yang RSUD-nya saja ada 2, kemudian dekat dengan RSA, kemudian dengan yang di Sarjito, tambah kita 25 puskesmas, tambah klinik-klinik. Sebenarnya kita semuanya untuk SDM tidak bermasalah. Nah, terus kemudian kita tinggal nari saja logistiknya. Nah, logistik itu semacam PTM dan lain-lain. Nah, ini APBD sudah menyiapkan anggaran. Walaupun kita juga sebenarnya dari APBN yang dilewatkan provinsi, kita minta ke provinsi, sebenarnya kita sudah siap. Nah, memang beberapa hari yang lalu alat untuk lab ini, contohnya yang di FKKMK mikrobiologi itu kan juga dalam pemeliharaan juga, tidak bisa mengirim sampel ke sana. Kemudian di Sarjito juga ada sedikit pembatasan beberapa hari yang lalu, tapi mulai Senin kemarin alhamdulillah. Jadi yang disampaikan Pak Joko tadi benar, bahwa Sleman 24 jam teman-teman SDM-nya siap, kemudian sumber dayanya insya Allah kita ada dan siap melakukan itu. Terus kemudian dari Sarprasnya di RRD Sleman sekarang juga yang 40 sampel bisa diperiksa. Sudah jalankan, artinya terima kasih. Jadi arahannya utamanya kita di dalam upaya pencegahan dari tracing sampai mengisolasi. Kita untuk fasilitas isolasi tidak hanya ada di asrama haji, seandainya haji 138 kamar dan itu tidak memuat, Pemda Sleman sudah menyiapkan rusunawa yang ada di Karangjati, di Mawang itu, dan semuanya sudah disiapkan. Artinya untuk hal-hal pendukung Mbak Bekti ini insya Allah Sleman siap dengan semuanya. Mudah-mudahan kalau terjadi sesuatu hal, sampaikan Pak Dr. Joko tadi, saya kira insya Allah Sleman bisa mengejar atau kita siap untuk bisa doanya semuanya. Terima kasih Mbak Bekti. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan SDM-nya dan fasilitasnya nggak sampai itu ya, nggak sampai kewalahan ya Pak ya, karena kasusnya masih berjalan. Ya, terima kasih. Mbak Bekti. Ya. Jadi sekedar informasi saja. Habis sampai Pak Zulza ini. Saya kan di gugus kesehatan itu wakil ketua. Jadi setiap minggu kami rapat dan luar biasa Mbak Bekti ya. Luar biasa teman-teman kami di lapangan itu Pak, luar biasa tenaganya ya, tidak pernah capek. Bahkan kami di DIY dengan 11 organisasi profesi kesehatan di DIY ya, ada PPNI, ada IB, ada IAI dan sebagainya. Itu sedang upaya mitigasi kepada siapa? Kepada teman-teman kami yang terpapar COVID, Mbak Bekti. Ya. 2 minggu lalu angkanya masih sekitar 260 ya yang terpapar, baik dokter, bidan, perawat.
kami sedang upaya mitigasi terhadap pertanyaan kenapa bisa terpapar. Itu jawabannya banyak, Pak. Maka dengan upaya mitigasi itu kami mencoba agar semakin sedikit teman-teman kami yang terpapar COVID. Kenapa? Teman-teman kami ini teman-teman ya di hulu ya di hilir kerjanya. Jadi Anda bayangkan kalau tenaga kesehatan banyak terpapar, siapa nanti yang obati, siapa nanti yang merawat kan? Maka kami concern betul. Ya. Oleh karena itu tadi sampaikan, kita ini maraton, Pak, lari maraton bukan lari sprint. Jadi memang harus betul-betul dijaga kondisi kita. Oleh karena itu tentu kami mohon doa kepada semua saja, semua lapisan masyarakat. Doakan kami khususnya tenaga kesehatan itu bisa tetap tegar menghadapi ini. Karena ini juga stres yang tidak mudah, Pak. Ya, disampaikan orang itu kok stres, daya imunitasnya itu turun, ya pasti itu, ya karena itu sudah sunatullah. Maka bagaimana kita tetap punya daya imunitas tinggi? Ya kita harus betul-betul yang tidak kalah penting apa? Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Titik itu ya. Kita minta kepada Allah, moga-moga COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kita tercinta ini. Karena tidak ada satupun orang yang senang dengan COVID ini, Mbak. Nggak ada satupun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa ada pihak tertentu yang senang dengan COVID, itu ya saya kira tidak benar ya. Semua akan susah. Ya, sekolah susah, pesantren susah, rumah sakit susah, kita semua susah. Ya, kalau dulu kita bisa sholat jamaah di masjid, Pak Abdul Naim bisa merapat-rapat gitu ya. Kita bisa cium tangan sama yang kita seniorkan ya. Sekarang enggak bisa, itu kan budaya Indonesia yang waduh hilang gitu ya. Ya Pak Kiai ya. Saya kira kita doa aja, saya kira itu closing saya. Kerjasama, koordinasi, kolaborasi di antara semua saja agar cepat selesai masalah ini. Termasuk di pesantren. Ya, kira itu Mbak Putri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Pak, sebelum saya tutup, saya ada satu pertanyaan lagi yang masuk ke WA Harian Jogja untuk Pak Abdul Naim sepertinya. Ini pertanyaan yang cukup mengkritik. Pesantren harusnya sama dengan sekolah. Kiai jadi agen pencegahan tentu dengan menutup pembelajaran sementara, pembelajaran tatap muka. Kira-kira bisa nggak sih Pak untuk pesantren sekarang ini? Mungkin kaitannya ke Kemenak Pusat ya, tapi mungkin bisa disampaikan aspirasinya. Ada yang menanyakan itu, bisa nggak kemudian pembelajarannya ditutup sementara sama seperti sekolah lain? Iya, perlu kami sampaikan ya Mbak Bekti. Jadi memang ada perbedaan mendasar antara pendidikan formal dan juga pendidikan yang ada di pesantren. Di pesantren itu hampir boleh dikatakan tertutup untuk orang luar begitu. Dan santri-santri kan posisinya berada di dalam kantor begitu, apa di dalam pondok. Dia tidak kemana-mana sehingga kemungkinan untuk tertular itu kan sangat-sangat kecil ketika di awal dia masuk sudah kita terapkan protokol kesehatan ketat. Sehingga teman-teman di pesantren itu menganggap bahwa ketika santri mau masuk di pesantren, kita berlakukan dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Itu sama dengan ketika kita di dalam rumah, Mbak. Jadi mereka menganggap bahwa ya kita di dalam rumah ini kan ya hampir setiap hari ketemu begitu. Dan insya Allah ketika kita menerapkan protokol kesehatan ketika dia mau masuk itu dengan sangat ketat, insya Allah ketika di dalam kemudian kita terapkan juga protokol kesehatan dengan sangat baik, itu kan kemungkinan untuk tertular kan kecil. Beda dengan di sekolah yang mungkin di setiap kali dia datang ke sekolah, ini kan kita tidak tahu ini siswa ini kemarin kemana, dari mana, dan lain sebagainya. Kalau di pondok pesantren memang sangat-sangat boleh dikatakan beda. Mereka ketika sudah masuk di pesantren, maka mereka tidak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa di situ. Dan ini dikawal ketat oleh tim Satgas yang ada di pondok pesantren. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan Mbak Bekti Suryani. Jadi memang ada perbedaan mendasar. Jadi di pesantren itu memang sangat-sangat tertutup. Ya, sangat-sangat tertutup. Sehingga ketika pesantren itu sudah siap untuk menerima santri, maka perlakuan protokol ketat itu memang
Bahkan sampai dengan saat ini ada beberapa orang tua yang memang mohon maaf tidak bisa ketemu dengan anaknya secara langsung. Karena memang ada aturan ketat di pondok pesantren. Mereka hanya bisa ketemu, itu pun melalui Zoom yang disediakan oleh pondok pesantren. Itu Mbak Bekti Suryani, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Naim atas penjelasannya. Jadi sudah terjawab ya, kenapa sekarang pesantren tidak kebijak, pemerintah kemudian memilih kebijakan untuk tidak menutup pembelajaran di pesantren karena tadi punya karakteristik yang berbeda dengan sekolah umum. Oke, baiklah, terima kasih para hadirin, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saya kira diskusi hari ini kita cukupkan saja sampai di sini karena waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 11 dan ini hari Jumat ya, karena akan sholat Jumat sebentar lagi pukul 12. Saya tidak akan banyak menyimpulkan, tapi ada beberapa poin penting yang perlu saya highlight yang bisa jadi perhatian kita bersama, bahwa penting sekali yang seperti yang disampaikan Pak Joko, kita perlu kolaborasi berbagai pihak, Ponpes, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Kalau misalnya ada kasus, kita bisa segera tracing, bisa segera temukan, pisahkan mereka, isolasi mereka supaya tidak terjadi pengendalian yang lebih meluas. Kemudian tadi dari Pemkab Sleman bagus sekali bahwa tidak cukup dengan tracing, harus semakin banyak ditemukan, perlu screening ke komunitas-komunitas yang rentan seperti Ponpes itu rentan karena banyak santri, klaster perkantoran, kemudian komunitas-komunitas lain itu sebaiknya dilakukan screening masif. Dan Pak Joko juga menambahkan juga bahwa jangan senang dulu dengan kasus yang sedikit laporannya. Pastikan bahwa sampel yang diambil itu sesuai dengan standar WHO. Karena kalau sampelnya sedikit, kasus yang ditemukan juga dikit. Padahal sebenarnya ini akan menjadi bom waktu karena sebenarnya COVID-nya banyak sebenarnya. Jadi akan lebih baik semakin banyak ditemukan kasus, pisahkan mereka, isolasi mereka supaya tidak terjadi pengendalian, supaya tidak terjadi penularan maksud saya. Terima kasih Pak Abdul Naim, Pak Edi Gunawan tadi sudah pamit ya. Pak Abdul Naim mewakili Kemenak DIY, kemudian Pak Joko Murdianto dari Ikatan Dokter Indonesia, juga Pak Dulzaini dari Dinkes Sleman. Salam Pak untuk Pak Joko Astario yang belum hadir juga sampai sekarang. Terima kasih atas materinya. Terima kasih juga kepada semua peserta, semua rekan yang sudah menyaksikan diskusi bertema mencegah klaster Ponpes, menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin untuk mencegah COVID-19. Saya akhiri diskusi siang ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak Joko, Pak Abdul Naim, juga Pak Dulzaini. Terima kasih Mbak, sama-sama. Bu, Pak Bekti, mohon maaf. Mau untuk mohon maaf kalau juga ada kekurangan dari Harian Jogja sebagai penyelenggara diskusi siang ini. Oke. Bisa masuk Pak Naim.